eh, belum apa namanya Q plus itu apa gitu ya. Jadi yang jelas sekarang ini Q itu udah banyak minta dihalalkan juga, minta dilegalkan ya. Q itu queer, Q U E R, queer. Ya, tapi yang terkenal itu adalah LGBT. Seperti ini definisinya, insya Allah teteh semua sudah memahami ya definisi dari LGBT. Nah, berdasarkan estimasi Kemenkes, ini saya cari yang 2023 di website Kemenkes itu tidak ada. Ada yang 2012, 2015, 2016 itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi artikel-artikel lain pun tidak ada yang membahas 2023 gitu. Tidak ada yang terkini, kekinian. Tapi dilihat dari ini saja yang memang kita perlu khawatir ya bahwa percepatannya itu sangat cepat gitu. Kemajuannya itu anggota apa jumlah LGBT itu sangat cepat apa makin banyak gitu ya jumlahnya di Indonesia ini. Ya. Dan mereka itu makin nyaman, mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat ya. Kemudian seperti yang mendapat pengakuan gitu dari masyarakat, ada yang dipanggil ke podcast gitu ya, ada yang di IG juga mulai berseliweran, itu yang meracuni anak-anak kita. Gitu. Ya mereka akhirnya kalau sering kita bicarakan ya, disadari atau tidak, eh, ketika kita menyebutkan kalimat LGBT itu sudah menaikkan pamor dan nama kaum tersebut. Tiba-tiba jadi naik daun gitu ya. Terus gaungnya riuh kemana-mana gitu. Ini membuat mereka merasa di atas angin, merasa diperhatikan, gitu. Dan akhirnya mereka meminta tempat yang layak. Mereka minta dilegalkan. Ya, tapi di Indonesia kita belum pernah mendengar ya bahwa boleh menikah sama jenis. Akhirnya mereka lari keluar. Gitu. Nah ini yang kadang kita juga anak-anak kita juga kalau sering mendengar kata itu kan jadi nyari ya, mencari itu mencari sendiri. Oh kayak gini, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Kalau mereka tidak dapat penguatan keimanan yang kuat ya dari dalam keluarga sendiri, mereka akan mencari keluar dan bertanya keluar yang belum tentu jawabannya betul. Ya, jadi kemarin ini baru-baru inilah ada satu mahasiswa yang mengaku gitu ya pada saya, alhamdulillah dia tidak ke LGBT, tapi dia larinya ke obat. Kena obat. Jadi dia mengakui bahwa dia menikah usia 19 tahun, kemudian hanya bertahan 2 tahun setengah dengan istrinya, ini laki-laki ya. Kemudian dia memilih untuk ateis. Dia memilih untuk ateis dan dari atas itu dia memilih, akhirnya dia berpikir, oh Tuhan itu ada. Dia jadi agnostik, menganggap bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia tidak memilih agamanya apa. Kemudian dia bertanya pada seorang gitu ya, yang akhirnya apa namanya orang tersebut mengajak dia ke agamanya si pengajak itu. Dan setahun dia bersama ikutin agama tersebut bersama mereka. Tapi dia masih belum dapat kenyamanan seperti itu. Dan eh, apa namanya terakhir ya kebetulan dia masuk Politeknik Al Islam Bandung dan dia syahadat kembali di kampus yang disaksikan oleh teman-temannya seperti itu. Jadi untung ya maksudnya bukan untungnya dia apa ya seperti inilah kasus mahasiswa tersebut ya. Jadi ketika dia tidak dekat dengan keluarganya karena memang keluarganya pun orang ayah ibunya itu melarang anak-anaknya untuk curhat, untuk argumen terhadap suatu aturan tuh nggak boleh gitu. Nah ini anak pola pengasuhan seperti itu yang membuat mereka jadi ya sudah saya larinya keluar saja ya. Karena orang tua sendiri tidak mendengarkan, tidak mau mendengar gitu ya, tidak mau mendengar curhat anak-anak. Kayak kita nanti ke peran pengasuhan ya ceritanya berlanjut lagi nanti. Nah, saat ini pengalihan berita LGBT ya itu teralihkan. Sebetulnya ini masih ramai gitu, tapi teralihkan oleh berita lain, feminisme, gender, ada pemberdayaan perempuan, yang semuanya ini ya itu adalah pengeroposan keluarga Muslim. Mau tidak mau pengeroposan sebuah keluarga gitu. Ya berita-berita ini tuh semuanya untuk tujuannya itu untuk pengeroposan sebuah keluarga. Ya, musuh terbesarnya adalah apa? Ya, ini musuh terbesar semua, musuh terbesar sebuah keluarga itu adalah penyusupan konsep gender dan feminis dalam keluarga Muslim atau pada umumnya dalam sebuah keluarga. Ya, kita lihat masuknya feminis itu membuat
yang apa ya? Yang memang dari ketika mudanya punya jiwa organisasi, punya jiwa memimpikan untuk berkarir gitu ya. Ketika dia sudah menikah, dia memilih untuk meninggalkan rumah untuk bekerja. Kalau kalimatnya begini saja, itu nggak masalah ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan di sini juga teteh ibu-ibu, teteh-teteh kayak di sini ada yang aktif juga ya, ada yang aktif sekarang jadi dosen gitu ya. Eh, apa semua mungkin ada beberapa teteh di sini juga yang menjadi dosen gitu. Nggak salah kalau tulisannya hanya ini, meninggalkan rumah untuk bekerja. Jadi saya juga pernah didebat dan menyalahkan saya ketika saya pergi misalnya tugas ke Balikpapan tahun berapa itu saya setahun 3 kali ke Balikpapan dan meninggalkan anak saya yang masih umur waktu itu masih 2 tahun setengah. Itu dikomplain juga diprotes. Ini kayak bukan psikolog, kok ninggalin anak demi karir. Tuh. Kemudian ketika saya ada kesempatan studi apa belajar gitu ya, belajar kembali di Jepang 1 bulan, itu diprotes juga. Ninggalin suami sama anak 1 bulan demi untuk ngejar karir. Ya enggak gitu konsepnya. Kita mengejar ninggalin rumah juga intinya ninggalin rumah untuk ya untuk yang paham ya, untuk yang eh, apa namanya paham aturan gitu bahwa kita meninggalkan rumah pertama adalah ridho suami. Jadi ketika semua komplain, saya tanya ke suami, ridho nggak saya berangkat? Ridho nggak saya pergi? Ridho. Anak-anak terkendali tidak di rumah gitu ya. Aman terkendali tidak? Karena setiap saat itu ya waktu pas zaman dulu masih balik ke Balikpapan, dulu masih belum ada Zoom ya. Dulu masih pakai Skype. Jadi setiap pagi sebelum ke tempat tugas, pagi-pagi itu dari jam 6 sudah mulai menyalakan laptop, sudah lihat kegiatan di rumah gitu. Ya, kita sudah Skype-an meskipun tidak ada bicara tapi saya melihat oh anak ini belum bangun. Terus kemudian suara kita terdengar oleh anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pulang kerja pun jam 7 malam kita Skype lagi, kita ngobrol lagi. Jadi meninggalkan rumah untuk bekerja tidak hanya total bekerja tanpa kita memperhatikan kondisi anak-anak dan di rumah saya selalu mengatakan ke teman-teman sekitar yang komplain, ke teman-teman yang tidak paham gitu ya, yang selalu harusnya nggak istri itu nggak boleh kerja, gitu. Istri itu di rumah aja dan sebagainya. Ya konsepnya nggak seperti itu juga gitu. Ya bukan membela diri karena kita bekerja, karena saya bekerja enggak, tapi sudah punya amunisi ya, tetangga diperbantukan, kakak-kakak, saudara-saudara juga ketika saya keluar diperbantukan. Pokoknya semua diminta bantuan dan dengan senang hati gitu ya. Selalu ada menemani anak-anak gitu. Kalau misalnya suaminya juga suami kita pun keluar gitu. Nah, eh, yang kemudian sosok feminis lainnya yaitu meninggalkan anak bersama orang lain tanpa ada aturan, tanpa ada pakem pola asuh. Kalaupun ada pakem pola asuh, nggak kaku-kaku juga gitu. Ya, cuma ini yang mereka berpikir bahwa akhirnya yaitu mereka yang mau punya anak, mereka merasa bahwa apa namanya, ketika punya anak pun kemudian mereka punya penghasilan sendiri, ujung-ujungnya mereka menyepelekan suami karena sudah merasa mandiri dan memiliki penghasilan yang besar. Ini terjadi, ini juga kebetulan baru saya bukan kebetulan, saya baru saya dengar dari ada teman saya yang awalnya beliau itu ibu rumah tangga, suaminya hanya mengandalkan kerja suami, kemudian beliau berusaha usaha kecil-kecilan dan ternyata usahanya itu berhasil. Menjadi juragan ini, juragan itu, pokoknya berhasil di bidang apapun dia selalu berhasil. Gitu. Akhirnya dia berpikir, dia mulai memperhitungkan, gaji saya lebih besar dari gaji suami. Dan dia sudah mulai membuat surat wasiat di mana uang yang dia punya itu adalah diwariskan nantinya kalau dia meninggal duluan itu untuk anak-anaknya sudah dia tulis. Karena dia tidak mau uangnya dia itu untuk suaminya, untuk istri suami, untuk istri suaminya nanti gitu. Kalau suaminya menikah lagi dia nggak mau kalau uangnya dia itu tercampur dengan uang suaminya. Sampai sudah berpikir ke arah sana. Mungkin saya belum berpikir ke arah yang nggak tahu ya apakah ada yang lain yang berpikir seperti itu gitu. Tapi ya alhamdulillah misalnya beliau tidak menyepelekan suami, hanya sudah berpikir bahwa saya sudah mandiri, sudah memiliki penghasilan yang besar, kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya saya kalau kayak gitu seperti udah ada pikiran-pikiran ke arah sana gitu. Ya. Dan mungkin Ibu Teteh masih banyak lagi konsep ya pemikiran dari kaum feminis yang bukan ini saja. Ada juga teman saya yang sampai sekarang ya usianya sudah 53 tahun dia tidak mau menikah. Dia mau menikah hanya dengan yang gajinya di atas dia.
Dia gajinya sekarang sudah 50-60 juta karena kerja di perusahaan asing. Dan dia memilihnya ya harus gajinya lebih dari dia gitu. Dan dia merasa nggak perlu kayaknya saya suami deh. Untuk apa gitu. Ya, seperti itu. Dan jangan sampai ya tadi ini meninggalkan rumah untuk bekerja, meninggalkan anak sama orang lain, menyepelekan suami gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini di rumah. Dia selalu dalam ketakutan, dia selalu dalam kondisi yang apa ya cemas gitu. Akhirnya apa? Kalau misalnya tipe pribadi anak kita yang ekstrovert, yang dia suka cerita, dia akan bercerita pada orang lain. Dia akan menuangkan isi pikirannya gitu ya ke keluarga yang lain, ke neneknya, kakek siapa. Tapi kalau dia tipenya yang introvert, dia akan berpikir sendiri. Dia akan berpikir sendiri, dia bertanya sendiri, dan dia menjawab sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ketika ada teman dia yang dekat itu kemudian melihat kondisi itu dan ada tanda kutip niat jelek gitu ya, dia akan mendekati anak tersebut. Ini kejadian ya. Salah satu klien saya seperti ini. Akhirnya dia memilih untuk mempercayai teman perempuannya. Jadi klien tersebut perempuan, anaknya usia 20 tahun ya, tidak mendapat perhatian dari orang orang tuanya kerja dari pagi, dia berangkat jam 6, berangkat jam 7, pulang jam 7 malam. Bapaknya kerja di luar kota dan di rumah sama kakek neneknya. Dia meninggalkan anak bersama orang lain. Dan si anak ini tumbuh menjadi itu dia ada memperhatikan dia, ada temannya memperhatikan dia, selalu memberi kado, memberi hadiah, memberi motivasi, memberi bunga. Akhirnya dia mengikuti apa yang teman perempuannya ini katakan. Ujung-ujungnya apa? Dia berniat, bertekad kuat, saya akan menikah dengan teman perempuan saya ini. Itu saya tanya, kakak kan mau punya anak, bisa adopsi, kata dia gitu. Dan pelaku ini, ya, ini pelaku LGBT ini dia merasa yaitu saya mendapat tempat, saya tidak dimarahin kok sama bunda. Bundanya waktu itu yang hadir dia cuman ya Allah kakak, 20 tahun bunda menyekolahkan kakak di sekolah Islam. Berarti sia-sia ya, nggak ada yang nempel. Ya saya bilang bukan masalah sekolahnya, tapi masalah di rumahnya itu kuat tidak. Karena kalau orang tuanya pulang, yang ditanya adalah, kakak udah sholat belum? Kenapa jam segini belum sholat? Ini udah jam berapa? Kakak mau sholat jam berapa? Tidak ditanya perasaan anak. Ditanya itu adalah kewajiban, kewajiban, kewajiban. Kakak pulang kuliah jam berapa? Kok pulangnya malam? Nggak ditanya. Boro-boro untuk jalan Sabtu, Ahad, akhir pekan gitu ya, untuk jalan bersama, cerita dari rasa ke rasa, dari hati ke hati. Enggak gitu. Larinya jadi anak itu ke siapa? Ya ke orang lain yang memang memenuhi kebutuhan afeksinya dia. Kan zaman sekarang istilahnya tidak peduli jenis kelamin ya. Yang penting kasih sayang. Mau sama-sama jenis kelaminnya sama dia ya jangan nggak peduli. Yang penting orang tersebut bisa ngasih sayang ke saya, bisa memenuhi bahasa cinta saya. Itu ya. Baik, kita coba ke nah ini ya. Dari tadi fenomena yang tadi ya bahwa semuanya adalah eh, kita katakan kita sepakat bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan seksual. LGBT itu bukan soal rasa, bukan soal ada konslet di otak, bukan soal ada yang lain, tapi memang eh, fungsi yang berubah. Makanya dikatakan ada bentuk LGBT itu adalah bentuk penyimpangan seksual. Ya, karena kan pola asuh yang salah, kurangnya pendidikan agama, pornografi yang mudah diakses, ya karena sekarang apalagi zaman teknologi ini sangat-sangat mudah diakses, pergaulan yang tidak baik semasa kanak-kanak. Ketika pergaulan atau pola asuh yang tidak baik di masa kanak-kanak, ini otomatis akan ada kelainan dalam perkembangan kepribadiannya. Ya ini banyak sekali kasus eh, dan mirisnya itu kemarin bulan lalu itu juga diminta menangani kasus yang lesbi anak kelas 8 tapi di luar kota. Bunda ini harus gimana ini ya? Bunda ini gini, 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 gini. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa ke sana. Ya jadi, aduh, ini bu udah gini, gini, gini. Dan sebelumnya memang bulan sebelumnya saya hadir di sekolah itu untuk memberikan parenting.
gitu. Jadi ternyata ada kasus anak kelas 2, ya anak 8 kelas 2 SMP kan, berarti kan itu sudah ketahuan gitu. Kan miris sekali ya. Dan ini ya, keinginan melepaskan syahwat atau hawa nafsu tapi tidak ingin memiliki keturunan. Akhirnya mereka memilih untuk gitu. Nggak ada yang pergaulan tidak baik juga, apa namanya, sakit hati, misalnya sakit hati sama lawan jenisnya. Seperti itu banyak banyak kasus gitu. Ya. Nah, kesimpulannya dari yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 faktor penyebab LGBT. Faktor fisiologis itu kita tidak bahas ya di sini. Karena berdasarkan sebuah kajian ilmiah tentang LGBT ini, kelainan gen ini hanya kecil sekali gitu. Tapi yang besar itu adalah faktor lingkungan dan faktor psikologis. Faktor lingkungan, faktor psikologis ini terjadi karena faktor lingkungan. Ada trauma masa lalu dari mana? Kemudian dari lingkungan. Ada masalah emosional dan lain-lain dari lingkungan. Karena apa? Karena bayi yang baru lahir tidak ujuk-ujuk tiba-tiba memiliki masalah psikologis kan. Apa yang menyebabkan mereka memiliki ini? Faktor-faktor psikologis ini. Ya semuanya dari lingkungan. Pola asuh orang tua, gaya hidup, pertemanan, penyalahgunaan teknologi. Gitu. Ya. Jadi tadi ya, bahwa LGBT itu bukan karena ada kelainan otak, bukan karena masalah rasa. Gitu. Ya, dengan kata lain, seorang, karena ada yang seorang LGBT yang mengaku ini sudah takdir saya nggak bisa berbuat apa-apa, ini sudah takdir. Bukan. Pelaku LGBT itu bukan takdir, bukan merupakan takdir, ya, tapi sebuah kecenderungan yang dipengaruhi oleh kondisi dari ketiga faktor tersebut. Tapi faktor ini sangat kecil, ya. Ada kasusnya juga ada, tapi emang ini sangat kecil. Yang terbesar adalah ini. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang sering, rasanya sering deh mendengar ini udah takdir, Bu. Saya mau gimana lagi? Seperti itu. Ya. Nah, yang kasus yang perempuan tadi yang saya ceritakan, ketika saya akan, karena bundanya meminta saya untuk coba deh, tolong di di apa namanya, tolong dipositifkan gitu ya, tolong luruskan anak saya. Ketika saya dulu mengarahkan ke arah kakak percaya Tuhan, dan ketika dia menjawab saya tidak percaya Tuhan, di situ saya berhenti. Saya akan mengarahkan dia kemana? Kalau tidak diarahkan ke arah agama, kalau tidak diarahkan ke arah Tuhannya gitu. Jadi saya bilang bundanya, bunda saya give up, saya nggak bisa, punten, saya nggak bisa. Mungkin psikolog lain ada yang bisa, tapi saya nggak bisa. Gitu. Ya karena dia nggak percaya Tuhan, terus dia percaya diri banget gitu dengan kondisinya sekarang. eh ini hidup-hidup saya, kenapa ibu ngurusin saya? Bunda juga nggak merhatiin saya, ya bunda juga nggak ada buat saya gitu. Dan ini percaya diri banget nih, kasus yang pernah datang ke saya nih, si klien ini. Ya udah saya jujur aja, saya nggak bisa bunda. Seperti itu ya. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi? Ketika apa yang harus kita lakukan untuk mencegah, ya, untuk membentengi keluarga kita dari LGBT? Ya, ya jelas kegiatan hari ini temanya adalah ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga kita dari apa LGBT. Yang pertama sudah jelas adalah kajian akal dan pemahaman agama. Kenapa kita katakan kajian akal? Karena ini bukan masalah rasa. Jadi memang harus dipositifkan akalnya dia gitu. Hmm, kajian akal dan pemahaman agama ini kita bisa hadirkan di keluarga kita dengan menyibukkan keluarga, terutama anak-anak kita dengan aktivitas saraf motorik. Aktivitas saraf motorik itu apa saja? Belajar membaca, disibukkan mereka dengan bacaan-bacaan yang berkualitas gitu, bacaan-bacaannya sesuai umurnya ya, sesuai usianya. Menghafal Quran, baca Quran gitu. Ya salah satunya itu. Kemudian aktivitas motoriknya kita hadirkan di keluarga kita yang memang dia ini tanpa gadget ya. Mau nggak mau memang anak kita kita pegang gadget gitu. Bahkan anak-anak yang masih TK, SD udah pegang gadget ya. Tapi sering-seringnya dia kan gadget itu ada ketentuannya ya menurut WHO itu, bahwa anak di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh menatap layar gadget. Itu sama sekali nggak boleh. Pegang HP cuma gini doang, gini aja boleh, tapi dia dinyalakan monitornya. Gitu. Karena dia pegang HP, oh ya nggak apa-apa, cuma pegang doang. Tapi dia dinyalakan monitornya. Yang kedua, nah ini kaitannya panjang lagi ya untuk masalah gadget ini. Jadi intinya adalah
Aktivitas saraf motorik ini misalnya kita bermain di rumah ya, ada permainan-permainan ya kalau misalnya untuk yang dewasa, biasa dulu ketika anak-anak masih remaja, remaja anak-anak saya tiga itu sudah, yang satu sudah lulus kuliah, satu baru masuk meneruskan lanjut kuliah, satu lagi baru semester 3. Jadi tiga anak saya kuliah, satu yang bungsu itu SMA, baru pas satu SMA. Nah, ketika mereka masih kecil, itu sering di rumah tuh ya ada apa permainan tuh luar tangga, ludo, congklak, backlen. Itu yang seperti itu. Mungkin karena dulu emang HP belum semak marak ya. Tapi sekarang pun sama mereka karena sudah terbiasa dengan itu, ya ketika makan di luar, kegiatan di luar, simpan ketika saya bilang simpan HP-nya, lihat pemandangan, terus kita ada permainan-permainan kecil gitu. Ya jadi untuk di luar ya, teteh-teteh pasti sering juga kan tamasya ya, piknik, krik lah. Gitu. Ketika itu itulah saatnya untuk kita lepas dari gadget, saatnya kita untuk saling bercerita. Gitu. Kadang saya cuma gini, terus ngapain Mi? Lihat ke Umi semua gitu. Jadi mereka simpan HP-nya, terus lihat semua ke saya, terus saya kasih teka-teki. Ya itu, jadi teka-teki apapun, ya ada permainan apa gitu ya. Kadang kita cari permainan yuk di Google, di YouTube kita cari permainan. Jadi ketika bersama, ya ini terutama semua diadakan karena apa? Ketika kita memang melakukan kegiatan bersama tidak masing-masing. Ini semuanya bersama kan? Baca buku, ini ketika mereka mulai remaja pun, itu saya lihat buku apa yang dibaca anak saya. Dulu ada buku kecil-kecil punya karya, KKPK. Itu saya baca. Oh, karena memang salah satu penulisnya ada teman anak saya juga, jadi dia rajin baca itu. Kemudian dia beralih ke, bahkan ketika sekedar SMA dia beralih ke K-pop, ya tidak baca buku, dia mulai suka-suka yang K-pop gitu. Eh, saya ikut lihat juga drama apa yang dia tonton, tentang apa itu. Semuanya barengan gitu. Ya, kalau dulu anak kedua saya senang banget sinetron waktu belum K-pop SD dia senang sinetron. Saya lihat sinetron apa. Saya sendiri nggak suka sinetron, dia kok suka sinetron sinetron anak-anak nih pemerannya anak-anak kok. Jadi semua didampingi gitu. Kenapa ada tulisan kajian akal? Karena kita semua tidak bukan otoriter ya. Kita semua orang tua itu apa diskusi sharing ketika mereka tidak tahu tidak misalnya mereka ada pertanyaan itu langsung bisa kita jawab tanpa mereka harus bertanya keluar gitu. Dan yang utama memang pemahaman agama. Semua ini dilakukan bersama, saling sharing, saling diskusi, tanya jawab, cerita gitu ya dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah peran pengasuhan. Semua tahu ya, teteh-teteh pada saat dilahirkan ke dunia, anak bagaikan selembar kertas putih. Lingkunganlah yang kelak memberinya warna. Dalam hal ini, kedua orang tua lah yang bertanggung jawab menjaga dan membimbing anak. Pola asuh sangat berpengaruh terhadap orientasi seksual anak. Jika pola asuhnya tepat, maka akan berperan signifikan untuk mencegah LGBT. Tapi jika tidak, maka bisa menjadi penyebab anak menjadi LGBT. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika kita tidak tepat pola asuhnya, hanya mengandalkan orang lain, ya, maka ketika anak punya masalah, ketika fase kehidupan mereka mulai beralih dari TK ke SD, mulai balik, terus kemudian dari SD ke SMP, sampai ke SMA, gitu ya. Ketika kita nggak ada di sana, ya mereka bisa mencari kemana. Beberapa kasus mahasiswa yang saya temukan, rata-rata larinya ke narkoba. Jadi saya kaget sekali kasus narkoba di kalangan anak-anak, ya ampun. Anak gitu. Bahkan ketika dia sakau, saya sudah 2 minggu Bu, nggak pakai. Dan saya sakau. Ketika saya sakau, saya mencari di warung-warung yang biasa jual. Dia bilangnya warung. Berarti banyak kan warung-warung kecil itu. Tapi ternyata tutup semua. Dan dia larinya ke situ. Tapi ada yang bi, ada yang biseksual juga. Ya saya siapa aja yang nerima saya. Kalau laki-laki itu sayang sama saya, ya saya mau sama dia. Kalau perempuan ya sudah. Seperti itu. Ya, jadi ini yang dimana dia takut sama orang tua. Ketika saya tanya orang tua bagaimana, yang satu tadi itu ya, yang agnostik itu, dia bilang orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk anak-anaknya bercerita, apalagi curhat. Cerita argumen itu enggak. Kalau yang narkoba ini, dia bilang saya takut ayah saya nggak dekat sama ayah. Ibu bekerja enggak? Ibu rumah tangga. Tapi saya juga nggak dekat. Kan kasihan ya. Akhirnya mereka larinya itu kalau nggak ke sini, ke LGBT, ke narkoba dan narkoba itu ya Allah. Banyak sekali sampai saya kaget ya Allah.
ini kalau anak-anak kita nggak dijaga dari sekarang ke depannya itu seperti apa nggak tahu. Ya, jadi miris-miris ya. Jadi saya banyak menemukan kasus-kasus di kalangan mahasiswa saya sendiri gitu. Bahkan ada yang terang-terangan bilang gini, Bu, saya tuh kenapa ya kalau nggak suka sama seorang, saya tuh ingin melenyapkan dia. Dia bilang bukan membunuh. Saya dibilang ingin melenyapkan. Caranya gimana? Nanti kamu ketahuan dong, saya bilang gitu. Ya tinggal nyuruh orang aja, gitu. Ya. Jadi enteng aja. Jadi kalau saya lihat mahasiswa yang curhat gitu, itu ya kok lempeng ya, kok nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa gimana. Dan banyak lagi kasus. Ada yang kasus pelecehan seksual oleh pamannya, kasus pelecehan seksual oleh sepupunya ketika di SMP, dan banyak kasus lagi yang kalau peran pengasuhan kita tidak tepat memberikan, mereka akan larinya keluar sana gitu. Ya kalau kita tidak dekat secara hati dengan anak-anak itu. Ya. Nah, bila seorang anak yang pada saat dilahirkan diperlakukan menurut identitas seksualnya yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya, maka ia akan tumbuh sesuai dengan identitas seksual yang diberikan padanya. Ketika anak laki-laki, karena kita pengen anak kita pengen anak kita perempuan, tapi yang lahir laki-laki, ya kita berikan boneka, kita pakai baju kan, kita belikan semua barang-barang yang warna pink, itu bisa terjadi anak itu akan gemulai. Ya. Identitas seksual berarti bagaimana seseorang memandang dirinya baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Kasus ini banyak, nggak banyak sih, beberapa lah ya, yang masih terhitung jari sih, masih kurang dari 5. Itu ada seorang anak, em, namanya Putri, dipanggilnya Eneng, tapi kalau bermain bermain peran, dia tidak mau dipanggil ibu dokter misalnya, maunya dipanggil bapak dokter. Ibu masinis, ibu polisi dia nggak mau, saya pengen saya bapak polisi gitu. Itu masih kelas TKB. Jadi, waduh, ini dia sudah merasa, karena ternyata memang dia tinggalnya di rumahnya perempuan sendiri, ya selain ibunya, terus kemudian semuanya pekerja laki-laki, ada perusahaan, pekerja laki-laki, dan sepupu-sepupunya laki-laki semua. Dan ibunya merasa ada masih anak kecil. Karena gitu ya, kita orang tua, masih anak kecil ini nggak apa-apa, main sama siapa aja. Iya, nggak apa-apa memang. Tapi ketika identitas seksualnya tidak kita berikan secara tegas, jadi ketika saya tanya, Neng laki-laki perempuan. Dia bingung ditanya laki perempuan. Tapi ketika kita kasih peran tadi ya, sebagai ketika dokter-dokteran, aku bapak dokter, aku bapak polisi, selalu mengatakan saya bapak-bapak. Akhirnya ya saya sarankan ke orang tuanya untuk diterapi mumpung dia masih 5 tahun. Alhamdulillah setelah diterapi, 3 bulan terapi, dia kembali ke identitas seksualnya sebagai perempuan. Nah, ada lagi yang ini kasusnya anak laki-laki. Semua bendanya pink. Saya tanya ke ibunya, Bu, ya abis saya suka pink, kata ibunya. Anaknya kan laki-laki. Meskipun ibunya tidak memperlakukan dia sebagai perempuan, tetap kok anak ini laki-laki gitu kan maksudnya. Tapi dia membelikan semua peralatan sekolahnya itu warna pink. Dan si anak ini senangnya main sama perempuan. Jadi ketika saya perhatikan, saya observasi, dan ntar saya lihat, karena ibunya kan merasa nyaman, merasa aman. Enggak, anak saya laki-laki, kata ibunya. Tapi saya curiga, maksudnya saya masih, ntar dilihat dulu nih, gitu kan. Pas dilihat, ketika misalnya perempuan, dia, gitu, cuman, gitu. Tar dulu, gitu ya. Ketika dia dia mulai mulai apa berekspresi yang seperti perempuan, anak perempuan, yang kalau terlihat itu, terus kemudian gayanya yang gemulai begitu begini, bentar dulu, nggak bisa ibunya nyaman saja, nggak bisa ibunya em, aman dengan kondisi seperti itu. Nah, itu yang dikatakan identitas seksual itu yang kita harus berikan pada anak kita sesuai jenis kelamin biologisnya. Dia laki-laki ya, kasihlah permainan laki-laki, dia perempuan gitu. Nah, satu kasus lagi yang saya ceritakan. Saya pernah ketemu dengan seorang, pernah barengan satu kereta dan satu bangku juga. Mereka lulusan akademi apa yang di Magelang, yang di Jogja itu. AU ya, tuh gagah, ganteng gitu. Lepas duduk di sebelah saya ngobrol-ngobrol, ketika mau tidur dia bilang gini, karena dia duduknya di jendela, dia bilang gini, Mbak, maaf ya, saya mau ambil tas saya dulu. Terus saya bercanda, kenapa emang nggak bisa tidur ya tanpa boneka? Saya ceplos aja gitu. Terus dia kaget, kok Mbak tahu? Emang bener? Itu seorang lulus apa ya? TNI apa sih yang di
AAU tuh yang di Jogja baru lulus Letda gitu kan. Ternyata dia betul dia mengambil dari ranselnya seperti boneka ini nih, teddy bear warna coklat. Saya sampai bengong, ya Allah, ini ya nggak menduga ya mungkin emang di waktu itu kan saya sana saya masih kuliah, zaman saya masih kuliah. Saya mikir ya Allah, ini gagah seperti ini, ganteng seperti ini, kalau tidur tetap harus pegang, harus peluk teddy bear gitu, boneka. Bentar dulu, ya dari situ jadi itu yang sesuatu hal yang jangan merasa aman ketika anak masih kecil kok nggak apa-apa gitu ya seperti itu. Nah, orang tua memiliki peran utama dalam membentengi anak dari bahaya LGBT, terutama sosok seorang ayah. Ya, jangan sampai karena kesibukan bekerja, ayah itu antara ada dan tiada dalam kehidupan anak-anak kita. Karena anak-anak yang fatherless inilah yang rentan terkena virus LGBT. Ini betul. Ini beberapa kasus LGBT emang gini, fatherless semua. 3 kasus, 4 kasus yang saya tangani, ini semuanya fatherless. Malah ada seorang satu kasus yang ibunya selalu bilang ayahnya di California. Ketika suatu hari ayah nelfon, ayah kok lama banget sih? Dia pikir California Fried Chicken. Karena ibunya selalu bilang California waktu anaknya masih kecil gitu, masih TK. Ayah kok nggak pulang-pulang sih? Kan CF kan California itu deket ya gitu. Jadi dia selalu menganggap bahwa ayahnya bekerja di California Fried Chicken gitu. Ibunya nggak bilang California mana gitu. Dan ya udah nggak pernah ketemu. Jadi akhirnya dia milih untuk dia karena dia ibunya tidak bilang bahwa berpisah dengan ayahnya, bahwa ayahnya kerja di California, berarti anaknya kan berharap suatu saat ayah akan pulang. Ternyata nggak pulang-pulang. Akhirnya dia mendambakan sosok yang di atas dia. Dan pasangan-pasangan si ini sama juga dia seorang MC, sering MC di mana-mana, ganteng. Pacarnya itu ada salah satunya dokter yang berhasil, sudah punya keluarga, sudah punya 2 anak, ya. Tapi ketika dokter ini ingin melanjutkan sekolah di Amerika, dia ngajak pasangannya, ngajak teman, ngajak si kasus saya ini. Karena kan istrinya punya anak kecil, nggak mungkin dong dibawa belajar ke Amerika. Dia yang dibawa adalah si ini. Dan itu nggak kelihatan kan dokter itu bahwa dia gitu, biseksual. Karena dia punya keluarga. Jadi ketika mendengar cerita si ini, si kasus tadi, hah, pacar kamu dokter sekarang? Iya bu, dia gini-gini, dia bangga banget. Dan dia mau dibawa ke Amerika kan. Dia bangga banget gitu. Ya ampun, santai, santai banget ngomong. Gitu ya. Itu yang, karena saya, ya Allah, seperti ini ya. Gitu. Nah, peran ayah dalam pengasuhan, peran ayah, salah satu peran ayah itu adalah peran ayah dalam pengasuhan untuk membangkitkan fitrah seksualitas. Fitrah seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai fitrahnya sebagai lelaki sejati atau sebagai perempuan sejati. Ini fitrah seksualitas itu yang tadi saya sampaikan, identitas seksual itu. Bagaimana dia berpikir tentang dirinya, bagaimana dia tetap merasa tentang saya ini laki-laki, saya ini perempuan gitu kan. Dan bagaimana bersikap sesuai fitrahnya. Karena kita kalau melihat, pernah nggak ya teteh, ada anak laki-laki ganteng, lucu, dijilbabin, ih cantik banget gitu. Ih kamu lucu, diketawain semua gitu. Ya karena seperti itu. Ya, anak saya yang bungsu waktu bayinya itu kemana-mana saya pakaikan topi haji, peci haji gitu. Tapi topi yang bilang, ibu cantik banget anaknya. Saya bilang, laki-laki bu, ini dia pakai topi haji. Saya bilang gitu, pakai peci haji. Ini cantik banget gitu. Itu kalau nggak di ini ya, ya seperti itu. Kalau banyak orang yang bilang dia cantik, kita bilang dia laki-laki. Ya, dia akan merasa bahwa kok banyak yang bilang saya cantik ya, bukan ganteng. Akhirnya saya belikan baju. Alhamdulillah ganteng sejak lahir. Dan baju itu jadi andalan dia. Dia selalu bilang, saya ganteng, saya ganteng. Bukan saya cantik, karena banyak yang bilang dia cantik gitu. Ya, seperti itu. Sampai saya belikan baju itu supaya dia ganteng gitu. Ya, seperti itu. Nah, konsep keterlibatan ayah. Ini saya sedikit ya punten saya tentang, karena ini sangat penting. Tadi itu peran ayah itu akan sangat menentukan si anak ini ke depannya itu LGBT atau dia normal gitu ya. Konsep keterlibatan ayah lebih dari sekedar interaksi yang positif ya, bukan hanya interaksi positif tapi lebih dari itu, di mana ayah akan perhatikan perkembangan anak. Nah, kemudian ada aspek dari sisi waktu bersama, ada interaksi, ada perhatian,
ya. Kemudian akan memberi warna sendiri dalam karakter anak. Biasanya, ibu-ibu, kalau misalnya anak bermain, berperan bersama ayah, ini apa yang mereka pelajari dari ayah? Ini saya boleh bertanya nggak? Jadi kayak ke mahasiswa. Apa yang dipelajari dari anak ketika bermain bersama ayah? Sebelum banyak muncul di sini. Saya Rafina mungkin mau jawab dulu. Apa ya teh? Mungkin percaya diri kali ya teh. Mengungkapkan pendapat gitu ya kali ya teh. Lebih percaya diri. Oke, ada yang lainnya? Nggak enak ya nunjuk ya. Mangga teh 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 kita diskusi. Baik, waktu saya berapa menit lagi, Teh? eh kita masih 30 menit lagi. Oke, baik. Oke ya. Ini hanya beberapa saja, mungkin ada lagi banyak yang Teteh temukan ya dari apa tadi manfaatnya ketika anak-anak kita bermain bersama ayahnya. Ada keterampilan kinestetik. Pastinya ya inilah kalau misalnya anak-anak sama ayah tuh ya guling-guling lah ya main apalah main inilah main itulah yang memang semuanya ke fisik gitu ya. Kinestetiknya bertambah. Senang eksplorasi, tegar, tegas, kompetitif, maskulin, kemampuan kognitif bertambah, bijaksana, menyukai tantangan. Mungkin ada banyak lagi. Ketika anak itu belajar apa dari ayahnya. Tapi ada yang gini, Bu, tapi ayahnya itu, tapi suami saya itu pendiam banget. Gimana anak saya belajar untuk apa namanya tadi kan kemampuan kognitifnya nambah. Gimana dia senang eksplorasi, orangnya diem kok, nggak mau apa-apa gitu ya. Nah, berarti ayahnya yang perlu di parenting, ayahnya yang perlu di ini ya, yang perlu diterapi gitu ya. Jadi ini pun sama ya, suami saya itu termasuk yang pendiam, tapi saya ajarkan untuk, tapi misalnya anak mau ngasih kejutan nih, kan lempeng, dia lempeng kan gitu. Saya tahu bahwa suami saya tuh lempeng dan memang tidak terbiasa untuk ekspresif, tapi saya ajarkan itu. Jadi ketika anak-anak mau ngasih kejutan, eh, saya sudah telepon Abi, nanti anak mau nggak mau saya bocorkan, kecuali itu surprise kan. Jadi saya beri Abi nanti anak-anak mau si surprise, tapi Abi ekspresif ya, agak wow gitu ya Abi ekspresinya gitu kan. Kemudian oh iya gitu. Nah ketika muncul itu dari depan dari halaman itu sudah disuruh merem Abinya. Abi merem, Abi nggak boleh lihat. Terus mereka pegang tangan kiri kanan Abinya, mereka bawa masuk ke rumah. Terus di rumah wah gitu kan terus Abinya wah gitu ekspresinya tuh mereka ya senang daripada dengan oh iya. Ini maksudnya apa? Kan gitu ya, daripada lempeng gitu kan. Jadi itu diajarkan gitu ya, ekspresif itu. Terus pernah juga ketika ngasih surprise lagi, eh, tapi itu kan kita waktu anak-anak masih kecil, pas kemarin ini anak udah besar, ya kita lihat tuh apakah Abi memang sudah bisa ekspresif, kagetnya seperti apa. Jadi lampu semua dimatikan, lampu depan dimatikan, eh, nggak ada motor, nggak ada mobil, semua dikeluarkan dulu, jadi kosong, seolah-olah kosong rumah. Abi tuh ya emang di rumah kita maghrib semua harus di rumah gitu ya, sebelum maghrib udah di rumah. Biasanya kan suami pulang maghrib. Ketika maghrib nggak ada mobil, nggak ada motor, semua kosong gitu kan gelap, kan pasti marah tuh. Itu mau ngeprank sih sebenarnya gitu kan. Tapi anak tuh itu yang anak pengen lihat tuh ekspresi Abinya sampai disiapin video. Siapa yang tugas memvideokan? Siapa yang tugas bawa kue? Siapa yang gitu ya? Saking pengen lihat ekspresi Abi pasti marah ya iya jadi begitu eh, kunci rumah juga diambil gitu jadi kan abinya memang bawa kunci sendiri itu udah masuk rumah ruang semua gelap kan di depan gelap ruang tamu gelap masuk ke ruang tengah ya gitu terus langsung jadi video kan gitu dan itu anak-anak senangnya luar biasa sederhana ya bahagia itu bukan anak sederhana terus ekspresi abinya berhasil di prank itu mereka gitu kita tanya Abi gimana Abi iya Abi udah marah nih maghrib kemana ini Umi juga pasti nggak ada kan emang karena gelap semua gitu ya gelap semua, nggak ada kendaraan, nggak ada semua juga di depan gitu kan. Jadi, tapi begitu mereka melihat ekspresi abinya yang, hai gitu, itu senang banget. Gitu. Sederhana sekali, tapi mereka senang gitu ya. Itu ya, jadi ya seperti itulah kurang lebih. Gitu. Jadi saya sering-sering menguji ekspresi abinya sudah bertambah atau belum dalam hal ekspresi gitu. Ya, baik. Nah, perbedaan pengasuhan ini ibu-ibu insya Allah udah pada tahu ya, teteh. Untuk anak laki-laki, latih sifat kepemimpinan, dekatkan dengan institusi masjid, optimalkan kegiatan yang bersifat motorik kasar atau Oh, outdoor, oh, ajarkan, ya papa itu nak, mas papa.
Ih, jadi burung nabrak. Apa tadi? Ika. Nih. Ya, thank you sayang. Ada yang bocor ya. Tadi. Oke, kita tunggu dulu. Sudah? Ya. Kita ajarkan keterampilan yang bersifat kelaki-lakian, dorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bersifat kerelawanan. Ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin masih banyak lagi pengasuhan untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, didik untuk menutup aurat sejak kecil, jangan berikan pakaian laki-laki, libatkan dalam kegiatan rumah tangga yang bersifat domestik, ajarkan sikap sopan santun, terangkan mengenai menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas, setelah mereka akil balik. Nah, untuk anak perempuan, ketika mereka menstruasi, kita bisa mengenalkan mereka untuk membersihkan dan menandai mereka ketika mereka sudah menstruasi, bahwa mereka sudah akil balik. Untuk laki-laki, teteh-teteh yang sudah punya anak laki-laki besar, sudah akil balik, apa yang dilakukan ketika mereka, tahukah mereka sudah akil balik? Teh Rizka deh. Teh Rizka, karena Punten saya tahu apakah Teh Rizka punya anak laki-laki. Ketika akil balik itu, apa yang pertama kali tahu bahwa siapa Syafi sudah akil balik? suara dari suara mungkin dan ya apa ya apa ininya tanda fisik. Tanda fisiknya, gitu. Terus saat itu mengajar dari suara kan kapan tepatnya itu nggak tahu juga ya. Tiba-tiba, kok udah rubah suara sih? Kok timbul muncul bulu-bulu gitu kan? Terus ada tanda fisik lagi, ada jakun gitu dan sebagainya. Gitu. Itu apa? Siapa yang pertama kali mengajarkan mandi besar? eh saya sih. Tepatnya, tepatnya kapan? Kapan? Pokoknya dikira, Aduh, udah lupa ya, udah lama dikira-kira, juga. ya maksudnya dikira-kira kayaknya udah balik nih. Apakah Sekitar baliknya S. udah sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, kita nggak tahu karena tiba-tiba dia sudah Oh, berubah suaranya, iya, iya. gitu kan? Nah, jadi bahkan ada kan, ada teman yang setiap pagi, setiap hari dicek ya si ininya, apa kasurnya basah enggak gitu. Ya, jadi kalau saya mau ngetes banyak-banyak ketika ditanyakan orang tua, bagaimana cara ngetes kita bahwa anak kita sudah akil balik, rata-rata ya jawabannya sama seperti itu. Dari suaranya, udah balik nih, gitu kan. Tapi kalau yang saya tanyakan adalah, kalau kita tanyakan mimpi basah, dia nggak paham, laki-laki. Karena anak saya sendiri bilang, Umi, Dede tadi malam mimpi jorok, gitu kan. Nah, kalau yang konotasinya jorok kemana, gitu dia udah, ntar dulu sih. Ceritanya gimana dia kalau bisa mimpi jorok? Iya, waktu itu Dede kan main sepeda, terus jatuh ke got. Ini semua apa hitam, semua kotor, Mi, bau got jorok kan, Mi. Kan beda ya. Kita kalau bisa bilang mimpi jorok itu, mimpi apa nih, gitu kan. Ternyata dia mimpi jorok-joroknya versi joroknya itu adalah dia jatuh ke got berlumuran air got yang kotor gitu, jorok gitu, karena emang yang bungsu ini agak pembersih banget gitu kan. Jadi yang hal yang kotor tuh dia gitu, padahal dia cuman cuman mimpi, tapi dia udah gitu, udah mimpi aja, udah mimpi aja udah gitu. Nah, laki-laki saya yang ketiga itu bilang, satu malam dia ngetok pintu, terus kok ada apa nih malam-malam, dia tiga ngetok pintu gitu kan, terus pas dibukain dia bilang, Mi, Aa kayaknya mimpi basah. Alah, saya sama Abi pak pulang-pulang, mimpi basah, kelas 5 kata. Mimpi basah gimana ceritanya, gitu kan. Ya ternyata dia ngompol gitu. Tapi dia bilang mimpi basah gitu. Nah, suatu hari ketika kakaknya membangunkan di kelas 6 SD semester 2, ih jorok, Aa, udah gede masih ngompol gitu kan. Nah, saya sama Abi langsung ting ting gitu kan. Ntar ngompol. Akhirnya Abi cek deh. Terus Abi tanya, ini maaf ya, eh, berlendir nggak? Iya, berlendir. Oh ya udah. Berarti itu sudah, ya itulah tanda baliknya dia dari lendir yang keluar dari kemaluannya. Kalau perempuan kan gampang ya, menstruasi udah, oh udah balik, diajarkan lah mandi besar. Laki-laki kan nggak ini, hanya dari suaranya. Tapi ketika tanyakan berlendir nggak, gitu ya. Terus iya, dia langsung abinya yang ngajarin mandi besar. Nah, kalau ke anak bungsu saya tanya juga, pernah nggak ketika bangun tidur terus di celana tuh kayak ada lendir, kayak ada ingus? Iya, Mi, udah kapan? Waktu ini. Oh, berarti dia sudah balik. Itu. Saya udah tahu cara ini, diajarkan lah. Gitu. Jadi tandanya dari eh, tanda yang untuk laki-laki susah kan, tapi justru itu yang penting, tanda sudah. Jadi bahkan ketika saya tanya, kalau misalnya olahraga nih, basket apa gitu di sekolah.
suka ini nggak tiba-tiba ada lendir gitu kan, misalnya di celana dalam. Ada sih, berarti harus bawa celana dalam ganti. Khawatir itu najis gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi se laki-laki ini yang agak punten rata-rata orang tua yang ya sudahlah nggak ini gitu ya. Padahal ya sama pentingnya juga dengan halnya perempuan menerangkan tentang ketika mereka sudah akil balik. Ya, seperti itu mah tambahan cerita. Baik, nah tips membentengi anak dari pengaruh dan menjadi korban LGBT. Mudah-mudahan anak kita terlindung ya, tidak menjadi korban, juga tidak terpengaruhi oleh paham-paham LGBT. Pertama, mengenali setiap orang dan lingkungan anak. Ya, insya Allah ini mah orang tua sekarang mah lebih kepo ya. Anaknya sama main sama siapa, rumahnya di mana, orang tuanya ada nggak, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus pastikan anak kita bermain dengan siapa. Kalau main di rumah itu ada siapa di sana gitu ya, ada orang dewasa nggak yang bisa percaya gitu. Terus kemudian memeriksa latar belakang pengasuh itu juga ya wajib dilakukan ketika ada kita mempekerjakan seorang pengasuh untuk menjaga anak kita. Jadi intinya adalah kita harus kenal betul ya, orang dalam lingkungan anak kita. Yang kedua, mengenali orang terdekat anak. Apakah itu gurunya, apakah itu ya, terutama pengasuhnya udah jelas ya. Tapi yang terdekat sama anak kita kira-kira siapa ya? Oh, dia lagi dekat sama ini. Jadi saya juga setiap ketika anak saya masuk SMA kemarin, dia sering banget pulang dengan kakak kelasnya. Karena memang belakangnya dekat. Kenapa sering banget lah, dia baru kelas 1. Jadi sering banget pulang sama kakak itu. Iya kan dia suka nawarin nih. Nah, lama-lama sering banget saya jadi bentar, bentar nih. Ya, akhirnya saya bertanya-tanya, rumahnya di mana? Oh, rumahnya di Gereja Raka. Gitu, dekat rumah berarti. Kemudian SMP-nya di mana? Gitu kan. Kakak kelasnya dia nih, oh berarti SMP-nya bareng dalam SMP kondusif, misalnya SMP Islam. Terus ekskulnya kenapa bisa bareng? Karena ekskulnya sama nih, ekskulnya sama-sama tahfiz. Oh, dari situ, oh alhamdulillah. Ya maksudnya dia bukan orang yang, bukan teman yang ini, karena kok sering banget nawarin anak saya ini ya, gitu. Anak saya pulang bareng. Kok sering banget pergi, padahal dia kakak kelas 12 gitu. Tapi kok sering banget ya, Pak, anak saya kelas 10 kan, di kelas 12 kenapa ini? Jadi itu kan, di situ patut ya rada-rada curiga juga, bukan curiga suuzon ya, cuman kan di situ kita harus apa siap-siap gitu membentengi anak kita. Seperti itu. Kemudian sediakan waktu. Ketika ada, usahakan ya insya Allah ya Teh mungkin udah paham bahwa sesibuk-sibuknya kita ketika ada kegiatan di sekolah yang mengharuskan orang tuanya datang, sediakan waktu kita. Gitu. Kalaupun nggak bisa banget, jangan sampai kosong. Artinya kita bisa mantap bantuan, kebetulan anak-anak saya sudah besar, jadi bisa nggak mewakili Umi untuk ini ke sekolah? Atau kalau misalnya nggak bisa sama sekali, saya hubungi kakak saya, adik saya. Bisa nggak? Tolong sebentar aja gini. Jadi dia merasa bahwa ada, karena ada anak yang kasihan ya kalau di sekolah lihat culang-cileng gitu ya. Orang tuanya nggak ada semua sama orang tua. Ya nggak ada yang, padahal dia tuh mungkin di dalam hatinya masih pengen kan gitu. Ya delegasikanlah orang lain, orang terdekat kita yang kita percayai untuk mewakili kita seandainya kita betul-betul tidak bisa hadir ke sekolah gitu. Mengenali tanda peringatan. Nah, ini juga mengenali tanda peringatan bisa kita eh, pakai ketika kita tahu untuk mendeteksi apakah anak kita dibully atau tidak. Ya. 1 dari 5 anak pernah mengalami pelecehan seksual. Ya, hanya 1 dari 5 anak bersedia melaporkan peristiwa itu. Jadi kita sebagai orang tua harus peka. Misalnya ketika anak bilang tidak mau sekolah, tidak mau, nggak mau lagi deket sama orang itu, takut gitu kan, nggak mau kegiatan itu lagi, ada apa? Kalau anaknya biasa bercerita sama kita, kalau kita biasa bercerita, biasa sharing sama anak, anak dengan mudah tanpa diminta pun dia bercerita sama kita. Tapi kalau anak kita pendiam, ya, anak kita yang tiba-tiba mogok, nggak mau bilang, tiba-tiba macet, macet sekolah, nggak mau sama sekali nggak sekolah, bingung kan? Karena anak tersebut memang pendiam. Jadi saya sering minta gini. Jadi ada satu kasus, orang tuanya, Bunda ini tolongin Bunda ini bentar lagi 3 bulan lagi dia SMPTN, SBMPTN. Tapi dia berhenti mogok. Dia tidak mau melanjutkan sekolah, dia sudah kelas 12. Di bulan Desember dia pengen berhenti. Januari dia tidak mau masuk lagi, sedangkan Maret sudah mulai ujian. Saya harus gimana? Itu benar-benar mogoknya asli mogok, nggak mau balik lagi ke pondok. Nah, anaknya suka nulis nggak, Bu? Atau suka gambar? Oh, dia punya diary. Bisa izin ke dia kita untuk baca diarinya enggak? Dia ada diary, ada buku cerita. Oke, diary mungkin di privasi buat dia. Kita lihat buku ceritanya. Coba Ibu tolong bacain buku-buku ceritanya. Oke, udah Bu, udah saya baca.
terus harus apa? Tema peran utamanya itu bagaimana? Dan alur cerita dari beberapa buku cerita yang dia ceritakan, isi ceritanya tentang apa? Ternyata ketahuan dari situ. Dia dibandingkan, dia merasa dituntut, dia dibandingkan sama adiknya, dia merasa belum siap tapi dia harus ada tuntutan ini itu sebagainya sebagainya. Itu tergambar semua di situ. Jadi saya seringnya ke orang tua ketika anaknya tiba-tiba dia mau tidak mau bicara, saya tanya apa yang dia sukai. Dia suka gambar enggak? Dia suka nulis enggak? Kita kita cermati dari tulisannya gitu. Gitu. Dari gambar-gambarnya yang dia, ya dari gambar-gambarnya dia gitu. Kemudian hobi dia apa? Bahkan ketika dia hobinya main game, dia nggak mau keluar sama sekali. Gamenya tentang apa? Main game bareng, pelajari itu. Main game bareng supaya anak merasa ini kan mainannya apa sih gitu. Jadi ya terlibat lah ya, intinya terlibat ketika tiba-tiba ini suka tiba-tiba aja Bu. Banyak kasus yang dulu dia ceria, dulu dia nggak ini, dulu dia gini, kok tiba-tiba begini. Jadi ada salah satu anak yang saya regresi umur. Regresi umur artinya saya kembalikan ke masa dia regresi umur di waktu itu kasusnya kelas 3 3 apa 3 SMP ya, kelas 9. Regresi umur ke kelas 2 kelas 1 kelas 6 kelas 2 SMP, kelas 2 SMP, kelas 6 sampai akhirnya ketemu dia ternyata mengalami trauma, tekanan batin di usia TKB. Dia cerita. Dan dia bercerita itu sambil menangis dan dia bilang ketika mau bercerita bisa nggak mau ada mamah di sebelah saya. Akhirnya saya bilang, ibu, maaf ibu bisa keluar dulu, ibu nunggu di teras aja ya bu. Saya bilang gitu. Akhirnya si anak itu mau cerita sambil nangis gitu. Ya setelah regresi umur itu akhirnya ketahuan, oh ternyata dia pernah dikurung di kamar kosong yang mirip gudang, ya gelap, dan itu jadi trauma buat dia, gitu. Dan ya itu, jadi ada kalau ada yang sulit penanganannya, ya mundur usianya gitu, atau tadi melihat gambar, melihat tulisan seperti itu. Ya. Baik, nah ini yang terakhir, percayai insting. Ibu-ibu mah instingnya suka kuat ya. Ya, nah yang tadi kasus yang saya ceritakan, yang sudah 20 tahun bunda menyekolahkan, dia berawalnya si bunda tersebut dari insting. Dia tanya, bu, dia 3 kali bertemu saya, yang keempatnya dibawa anaknya. Saya kayaknya ini deh, anak saya gini, 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 gini. Dia belum cerita tentang insting, tapi yang pertemuan ketiga dia mulai cerita, saya curiga anak saya itu lesbi. Saya menemukan di kamarnya ini. Tapi kok perempuan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Dia malah lebih aman laki-laki gitu ya nggak apa-apa gitu. Ini kok perempuan ya gini gini gini. Ternyata di perempuan keempat betul anaknya mengaku iya saya lesbi. Jadi insting-insting seperti itu yang tadi saya, aduh ini sering diajak sama apa kakak kelas gitu kan. Ntar curiga itu perlu ya. Jadi insting ya kita eh, biasanya ibu-ibu mah instingnya kuat gitu ya. Jadi itu jangan diabaikan. Ya. Baik, nah terakhir, apa yang dilakukan jika sudah terjadi? Ya, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita, tapi seandainya terjadi, karena kan ini nggak ada yang tahu. Pada adik kita, ponakan kita, tetangga dekat kita gitu ya. Dan ini yang bikin miris, sampai saya juga sampai, ya Allah, ini anaknya sobat saya gitu ya. Jadi anak saya perlihatkan TikTok. Kami lihat nih TikTok ini, kebetulan kami pernah bertetangga, jadi saya dekat dia, apa kenal anaknya sejak masih kecil. Kami lihat nih, ya ampun, saya tuh sedih itu anak orang lain sih cuma karena satu kecilnya miris banget ya Allah ini kok sampai begini gitu ya ya akhirnya kita ya gitulah mudah-mudahan nggak ini ya tidak terjadi pada lingkungan terdekat kita jika sudah terjadi rangkul anak kita dan rangkul rangkul siapapun itu jangan dijauhi apalagi dimusuhi dan kemudian optimalkan pengawasan terhadap perilaku dan pertemanan anak kita gitu. Ya kalau misalnya sudah terjadi, kadang ini emang susah ya. Dia sudah kalau udah dewasa ya dia sudah ya kayak tadi kasus tadi, dia sudah pede, dia nggak perlu orang tua gitu. Karena dia sudah ada temannya itu. Tapi kita optimalkan ketika ini terjadi sama anak kita, terlihat ada insting tadi ini anak kita ini ya kita optimalkan ini. Apakah anak kita pernah mengalami pelecehan seksual, apakah anak kita pernah dibully atau sebagainya gitu ya. Kemudian cari pertolongan profesional. Gitu. Karena kita ya kalau berpikir sendiri juga ini ya rata-rata memang apa ya klien-klien saya itu mencari pertolongan profesional. Saya sudah mendatangi psikolog ini, saya sudah
ke psikiater juga, saya sudah ini, saya sudah itu gitu. Tapi apa yang menyebabkan dia selalu beralih psikolog? Sampai saya itu dibilang ibu adalah psikolog yang ketujuh. Dari situ saya kayak, bentar, kalau saya psikolog yang ketujuh, apa yang terjadi dengan 6 psikolog sebelumnya? Ternyata masalahnya bukan di psikolognya. Masalahnya adalah di mindset orang tua itu, gitu ya. Nah, yang terakhir bergabung dengan komunitas yang peduli terhadap masalah LGBT. Baik, itu mungkin teteh-teteh solihah yang dirahmati Allah. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Itu clue-clue aja ya tadi ya. Clue-clue saja untuk bahan diskusi kita. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan hari ini, mantap. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Teh. Nah, ini atas pemaparan presentasinya tadi barusan sangat menarik ya dan sangat seru gitu. Kayaknya sayang sekali kalau di skip gitu. Banyak poin-poin juga yang bisa saya catat, itu saya dapatkan dari pemaparan Teh ini barusan. Jadi memang eh, LGBT ini adalah penyimpangan seksual ya Teh ya. Jadi bisa karena pola asuh yang salah atau kurangnya pendidikan agama, juga ada pornografi yang mudah diakses seperti itu Ya, ya. Dan mungkin itu poin-poin awalnya, dan jika memang sudah terjadi gitu, mungkin kita bisa rangkul dan tidak dijauhi gitu ya. Lalu juga lalu juga mengoptimalkan pengawasannya gitu, biar anaknya merasa dilindungi juga ya gitu, nggak dijauhin. Lalu diawasi juga perilaku dan pertemanannya. Lalu jangan lupa untuk mencari pertolongan profesional, juga dan bergabung dengan komunitas peduli LGBT gitu. Karena ini memang masalahnya bukan masalah yang kecil ya, ini sudah tahap yang sangat memprihatinkan gitu ya Teh. ya. Iya, teteh-teteh semua, teteh-teteh rumah harmoni, sekarang mungkin bisa, jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan pada narasumber kita hari ini, mangga dipersilahkan, teteh-teteh. Apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau nggak ada yang nanya, saya mungkin masih bingung kali ya, teteh-teteh di sini. Mungkin saya aja yang nanya kali ya. Ya, Mangga. Ya, Apa sudah paham sebetulnya Teh Vina? oh teknik mah, mangga teknik mah dulu aja. Ya, mangga teknik mah. Ada yang mau ditanya? Ada Ya, yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Nikma. Jadi kebetulan kalau dulu semasa waktu ini ya, kuliah dan pasca kuliah pernah juga ibu dulu menemui kasus seperti itu. Dan terus yang satu ini ya, adik binaan eh, di asrama gitu. Dan yang Hmm. satu adalah tetangga di asrama itu yang sudah berkeluarga juga gitu. Jadi Hmm. yang saya tanyakan kalau misalnya tentang yang berkeluarga ini tadi kan, agak riskan ya karena dia berkeluarga gitu. Istilahnya dia berarti kan biseksual gitu ya. Hmm. Uh, Biseksual kemudian padahal lingkungannya Islami. Bagaimana nih kalau misalnya di lingkungan yang Islami, terus backgroundnya mungkin dia dari pondok, terus ya kelihatannya orangnya baik gitulah, Hmm. berpandangan agama baik, tapi ternyata dia biseksual gitu. Ketika Hmm. ketahuan kemudian di apa diobati, eh, bagaimana kita tahu dia itu sembuh atau tidak? Karena kan bisa jadi akan eh, Kembali. kambuh lagi gitu. Itu kan kasihan juga istrinya Hmm. seperti itu. Hmm. Bagaimana kayak ke depannya gitu selanjutnya, sebagai seorang istri itu misalkan ketika memiliki pasangan yang seperti itu gitu, Hmm. apakah potensi kayak kambuhnya lagi itu lebih besar, mungkin ditinggalkan atau bagaimana, kan nanti terkait dengan pengasuhan anaknya lagi gitu, dapat peran Ya, dari sosok ayahnya tidak sempurna gitu. ya, baik. Oke, ditampung dulu apa langsung jawab? mungkin langsung jawab aja Teh. Oke. Baik. Ya, untuk yang tadi, jadi kita tidak bisa, kadang banyak yang bilang gini,
Padahal kan dia di pondok ya, sekolahnya Islam kayak tadi kan yang kasus tadi 20 tahun sekolah Islam kok bisa begitu gitu kan. Jadi masalahnya eh, sebetulnya lebih kepada latar belakang Bapak tersebut, itu latar belakang sebelumnya ada apa? Ada pola pengasuhan dari beliaunya, dari si ini nih, kasusnya ya, si Bapak berarti kita panggil si Bapak aja ya. Apakah ada masa lalu yang belum selesai, ada pola pengasuhan yang belum selesai. Jadi apa kalau dibilang itu PR pengasuhan ya. Ada PR pengasuhan yang belum selesai, kita harus pelajari dulu. Bukan karena tiba-tiba ya bukan karena dia tuh hafal penghafal Quran gitu ya. Punten pisan karena memang ada beberapa kasus dari pondok pesantren juga yang saya terima. Jadi karena saya sering bilang ke orang tua, ini bukan masalah mau sekolah di pondok, mau sekolah di sekolah yang mahal banget, mau sekolah internasional, di sekolah desa, sekolah kampung, bukan masalah sekolahnya. Tapi masalahnya bagaimana anak itu, pondasi anak itu ketika terjun ke masyarakat. Dia pondasinya sudah kuat belum? Jadi kalau kita mau memperbaiki, perbaiki dari ada PR pengasuhan nggak dari bapak tersebut? Itu, itu yang pertama. Kemudian kan kasihan istrinya ya gitu. Kemudian akhirnya berarti kan dia bisa ya, bisa dua gitu. Dan sebentar. Oke. Ya. Berarti kan dia bisa, apakah bisa sembuh? Bisa. Ya, ada seorang, eh, saya baca kajian ilmiahnya profesor namanya siapa? Taruna Ikrar ya. Beliau profesor di bidang neuroscience itu bisa disembuhkan. Karena apa? Karena eh, LGBT ini bukan masalah di otak, masalahnya di fungsi. Jadi kalau masalahnya di fungsi dan tadi bukan takdir juga gitu kan, masalahnya di fungsi itu bisa disembuhkan. Dan apakah akan kembali lagi? Nah, kembali pada bagaimana yang tadi itu PR pengasuhannya kita selesaikan dulu. Masalah dia trauma masa lalunya kita selesaikan dulu. Ketika itu sudah selesai, tadi kan kajian akal yang pertama kajian akal kan. Kenapa kajian akal? Karena kita kita sering kita lebih ke em, tidak bicara rasa, jadi logika sama dia itu kalau begini-begini seperti itu. Jadi panjang lah ininya karena ini masalah terapi gitu, masalah masalah runutan apa em, yang harus dilakukan step-step terapi itu apa saja itu panjang ceritanya gitu. Jadi saya akan cerita itu. Jadi intinya adalah insya Allah untuk yang sudah itu bisa. Apakah dia akan kembali lagi tergantung dari tadi sumbernya apa yang membuat dia kembali. Apakah sumbernya tadi ada trauma masa lalu yang belum selesai, ada PR pengasuhan belum selesai, ataukah ya tidak kita tidak menyalahkan mungkin istrinya enggak. Jangan menyalahkan istrinya dulu, si bapaknya dulu aja gitu ya. Istrinya mendukung itu. Jadi istrinya juga jangan menyalahkan, jangan ninggalin tadi kan. Ketika sudah terjadi, jangan ditinggalkan. Sembuhkan sama-sama. Istrinya mendukung motivasi. Apalagi kasihan anak-anaknya. Ya tadi ajarkan suaminya untuk lebih ke bagaimana sih cara memperhatikan cara tadi kan pengasuhan ke anaknya supaya tidak terjadi ya mungkin ya Bapak tadi ada PR pengasuhan yang belum selesai. Nah, jangan sampai anak-anaknya mengalami PR pengasuhan juga yang nggak selesai. Seperti itu. Seperti itu mungkin kurang lebih ya. Teh siapa tadi Teh Nikma sudah Terima bisa kasih. sudah terjawab kurang lebih seperti itu ya karena ini eh, apa tadi kalau kita tidak bicara masalah terapi tapi intinya adalah insya Allah bisa disembuhkan dengan beberapa catatan yang tadi. Itu mungkin ya Mbak bisa menjawab. Ya. Iya, Mangga, Teh, ada yang mau bercerita? Oh ya, Mangga, ada Teh Fisya. Isya. Ya, Mangga, Teh Fisya. Ya, Assalamualaikum, Nenin. Waalaikumsalam. Ini saya tuh apa anak teman saya yang di pesantren, jadi curhat gitu ke anak saya. Anak saya kan di IT ya, bukan di pesantren. Nah, temennya itu apa ya suka gitu ya, suka sesama gitu. Karena kan kalau di pesantren satu apa semua disatukan gitu ya. Nah, itu Ya. seperti itu. Dan dan cerita tuh kayak yang biasa gitu Teh. Jadi Mm-mm. saya berusaha tidak kaget juga, tapi saya juga jadi serem gitu. Ya, ya. Jadi ya, jadi itu pesantren yang cukup
ya udah lama sih yang saya tahu ya itu. Dan itu mungkin masih ditutup-tutupi oleh pesantren itu, sehingga akhirnya temannya anak saya tuh ini SMA-nya mau ke SMA swasta, bukan di pesantren itu lagi karena ada ketakutan seperti itu. Walau alam cerita ke ibunya, tapi kalau ke anaknya ke anak saya cerita gitu. Nah dari situ mulailah saya berpikir gitu gimana bagaimana apa si anak itu menjaga fitrahnya. Memang misalnya untuk menghindari apa kontak yang sering dengan lawan jenis atau misalnya lebih cepat untuk menghindari misalnya pacaran, tapi ya dengan begitu dia pasti bestinya itu dengan akhwat lagi gitu. Nah itu ada tips nggak misalnya melihat si apa temen-temen itu tuh ada kecenderungan gitu, karena kan itu masih disembunyikan ya oleh anak-anak gitu, karena masih tabu lah kalau di Indonesia alhamdulillah gitu. Ya, Tapi kan jadinya saya harus ekstra hati-hati gitu. Teteh memang nggak boleh pacaran, tapi suka boleh gitu. Akhirnya saya seperti itu, karena itu iya, iya, fitrah fitrah kita gitu. iya, betul, betul. Nah, apalagi misalnya ada satu sekolah yang dicampur di kelas, tapi Mm-mm. dibedakan gitu. Ini side perempuan, ini side laki-laki. Nah, itu menurut pengalaman Teh Neni, apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga anak kita, tapi tetap juga jangan kebablasan misalnya saya suka gitu, jadi si sukanya tuh dipelihara sehingga misalnya pengen pacaran gitu kan. Nah itu karena saya dan suami pun tidak gitu. Kalau dulu Mm-mm. kan belum ada teknologi informasi yang Iya, sangat iya, ini, sehingga kita masih terjaga gitu betul. oleh hal-hal yang di internet seperti itu. Itu saja mungkin Teh atau nuhun. Ya, mangga. Oke, saya coba jawab ya, Bu ya. Jadi, intinya tetap di apakah kita sama anak kita sudah terbiasa untuk ngobrol, cerita, diskusi, sharing, gitu. Eh, kuantitasnya sesering apa? Tidak hanya di weekend, justru hari biasa juga. Apakah pertanyaan yang diajukan ke anak kita adalah sebatas, udah sholat belum? Udah makan belum? Pulang jam berapa? Itu kan tanya jawab, bukan komunikasi. Ya, bukan diskusi, bukan sharing, bukan apa gitu. Nah, awalnya sebenarnya dari situ kita membentengi anak kita. Jadi gini, kita mempersiapkan suatu pola, suatu fondasi bagi anak kita untuk kalau misalnya nantinya dia itu bergabung dengan masyarakat umum yang beda dengan kan selama ini kita ya tadi Ibu katakan bahwa anak-anak saya di IT gitu ya, sama anak-anak saya juga di IT. Ketika SMP sampai IT, SMA dia milih sendiri, ada yang pengen ke negeri, ada yang ke swasta, berarti bercampur kan. Bagaimana kita membentengi itu gitu supaya ada suka-sukaan pasti ada. Nah, ketika kita sudah ada pola komunikasi yang terjalin sebelumnya sama anak kita, insya Allah anak kita lah yang memfilternya. Karena kita kan tidak bisa 24 jam mendampingi. Kita ajarkan anak kita bagaimana cara dia memfilter racun-racun yang dari luar itu. Akhirnya dia akan memilih sendiri. Jadi saya sama Bu sama Ibu tadi. Saya sempat khawatir. Aduh, anak kita tuh kan ajarannya nggak boleh pacaran, nggak boleh suka-sukaan, nggak boleh kayak seperti itu kan. Tapi kalau perempuan gimana gitu kan takutnya seperti itu sempat. Tapi ketika kita sudah, saya suka nanya. Jadi saya mengizinkan untuk suka. Tapi alhamdulillah anak perempuan saya tidak yang terpikir untuk pacaran. Jadi sekarang pun ta'aruf aja Mi gitu. Padahal nggak diceritakan juga. Mungkin mendengar cerita umi abinya yang ta'aruf juga ya nggak masalah. Karena kalau sekarang kan sudah musim ya, maksudnya sudah jadi inilah ta'aruf gitu. Tapi kalau keluarga kita ada yang belum kayak emang yakin bisa langgeng kalau ta'aruf gitu. Nggak kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Saya bilang saya sama suami alhamdulillah 25 tahun nggak beli kucing tuh, nggak beli kucing dalam karung tuh gitu kan ya. Aman gitu kan. Nah, seperti jadi anak perempuan saya alhamdulillah aman. Nah, untuk anak laki-laki ini ya, anak laki-laki yang jadi gini, ke anak perempuan saya selalu menanyakan ada nggak yang suka, kamu suka sama siapa gitu. Bahkan ketika dia dia suka sama K-pop pun gitu ya, yang apa sih wajahnya sama semua kan orang Korea mah ya, suka apanya sih? Ya nggak apa-apa gitu, oh, berarti masih normal. Itu saya ngeceknya gitu. Nah, anak laki-laki ini yang memang perlu dia terpenuhi nggak afeksinya. Di anak laki-laki saya yang ketiga, saya penuhi afeksinya. Hmm, saya rangkul, saya
ajak ngobrol, sebenarnya sering komunikasi, bahkan ketika kita chat juga WA-an gitu sama anak laki-laki saya, dia sering memunculkan emoticon love 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 gitu. Makasih Umi, dia pakai tanda cinta, pakai tanda apa yang cinta yang ditiup, love yang ditiup, ya, seperti itulah banyak tanda-tanda cinta gitu. Jadi ketika dia udah punya ini, ada sih ini gini, dia cerita, inget loh, ya suka boleh, terus dia udah pacaran, ya deket sih gitu. Pokoknya saya selalu larang tidak boleh duaan, berdua, jangan boncengan. Jadi hal-hal yang memang seperti itu yang dia ya tahu sih, ya juga tahu. Jadi kita tidak melarang fitrahnya sebagai ya saya suka gitu kan. Tapi yang hal lainnya dia dia kita ingatkan untuk tidak boncengan yang pendekatan seperti itulah gitu. Nah sama ke anak laki-laki saya yang baru satu SMA, saya ketahuan gitu kan, terus saya langsung ini enggak pernah ke kantin berdua, nggak pernah dua-duaan kok gitu gitu. Oh oke. Kan terus dia sendiri yang bilang kan boleh nih suka-sukaan gitu. Tapi kemarin dia melakukan kesalahan, saya bilang dia nggak boleh suka-sukaan, kata dia. Jadi kapan dia boleh suka-sukaan dianya? Ya suka boleh, tapi ada adab-adab, ada aturan-aturan yang sudah pakem ya dalam ajaran Islam yang tidak boleh dilanggar. Dan dia paham itu gitu. Jadi saya selalu kontrol dan gini, kalau kita khawatir, kita minta izin ke anak kita boleh enggak? Jadi dari dulu-dulu waktu anak-anak saya masih SMP SMA, saya selalu izin eh, membaca WA-nya, membuka HP-nya. Tapi passwordnya saya nggak apa-apa, Umi nggak apa-apa nggak tahu password, Umi nggak mau tahu passwordnya, tapi tolong dibukakan. Dan mana saja yang boleh Umi baca. Ketika dia ini dulu kan biasa kan dihapus dulu kan, kok dihapus? Takut Umi marah. Oh ya oke lah, saya hargai itu. Jadi kita lebih lebih banyak menghargai, mengapresiasi perasaan anak kita dan privasi dia. Supaya apa? Supaya dia percaya sama kita. Dan jangan sampai kita diam-diam, ya diam-diam apa. Akhirnya dia nggak akan percaya sama kita. Gitu. Itu yang saya khawatirkan. Jadi eh, apa bentuk tadi ya pola komunikasi, terus apresiasi perasaan anak kita supaya anak kita percaya sama kita dan kalau ada masalah apapun anak kita larinya ke kita, bukan ke orang lain. Itu. Yang mudah-mudahan ya Bu ya. Dengan itu kan usaha-usaha kita ya, selebihnya tidak lupa juga pasti kita kan selalu berdoa sama Allah ya. Nah, itu urusan Allah lah gitu. Mudah-mudahan dan dengan doa kita mudah-mudahan Allah tetap menjaga anak-anak kita dari ya nanti sebagai misalnya lah dari LGBT, dari hal-hal lain seperti itu. Kurang lebih itu Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini Iya, silakan Bu. Ya, Pak Iwan. ya Mangga Teteh ada yang mau bertanya lagi? Oh ya mungkin dari saya ya Teh. Jadi Mangga tadi kan memaparkan bahwa peran pengasuhan itu sangat penting ya pada masa Mm-mm. dan eh, kalau misalnya pengasuhan seperti apa sih Teh yang sekarang tuh kan banyak ya Teh, ada yang kayak gentle parenting yang kayak gitu sampai Banyak bingung banget sekarang nih. ya sampai bingung sendiri gitu saking banyak jenisnya. Asuhannya gimana? Ya betul betul. Kira-kira pola pengasuhan yang seperti apa sih yang cocok gitu bagi bagi kita gitu yang muslim gitu. Mm-mm. Bentengi anak-anak kita tuh supaya nggak ke arah situ gitu. Memang kalau misalnya kalau cara zaman dulu kan terlalu keras gitu ya Teh, maksudnya Ya. kayak gitu. Nah, Tapi mungkin berhasil ya. Orang tua zaman dulu cuma keras tapi berhasil. Anak-anaknya banyak yang berhasil ya, Masya Allah. ya, Teh, mohon ini apa kira-kira seperti apa sih Teh pola pengasuhannya gitu. Oke, ya. Ya, yang ini, jadi saya juga selalu baca ada positive parenting, ada macam-macam parenting lainnya gitu kan yang memang banyak banget, tapi intinya selalu sama sih. Jadi kedekatan bonding kita sama anak kita itu. Jadi gini, kalau saya untuk anak-anak bonding itu kita lakukan sebelum anak kita akil balik. Sudah ada kedekatan, kelekatan ya. Bonding itu kelekatan bukan kedekatan. Kelekatan hati kita dengan anak kita sebelum mereka balik. Karena ketika mereka sudah balik, balik itu sekarang usia berapa? 6 SD ya. Bahkan anak perempuan tuh kelas 3 SD kan sudah menstruasi gitu. Jadi itu kita persiapkan khususnya sih 5 tahun pertama aja. Yang penting itu 5 tahun pertama
kemudian menjelang balik. Jadi ada beberapa fase pengasuhan sebetulnya. Pengasuhan yang mana yang akan teteh ambil kembali pada visi misi keluarga kita. Mau seperti apa sih kita mendidik anak-anak kita gitu. Ya, kalau dalam Islam kan pengasuhannya kalau sesuai dengan Rasulullah SAW ada 3 pengasuhan, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Nah, gitu. Ada lagi pengasuhan yang lain, ada yang apa macam-macam lah ya. Jadi kalau kita berdasarkan itu tujuan pertama, anak dijadikan apa? 7 tahun pertama tuh anak seperti raja ya. Nah, seperti itu. 7 tahun kedua anak tuh seperti sahabat. 7 tahun ketiga anak itu apa kembali pada kita gitu ya. Kembali pada dia tidak tidak kalau ada masalah dia tidak keluar, dia kembali pada kita gitu. 7 tahun kedua itu disiplin, 7 tahun ketiga sahabat. Itu kok saja dilupa ya. Jadi intinya adalah kalau saya tidak pakai itu, jadi saya lihat fase-fasenya. Yang jelas 5 tahun pertama itu sudah full, harus full aspek tumbuh kembang anak kita penuhi, afeksinya kita penuhi, kognitifnya, stimulasi kognitif, stimulasi perkembangan, semua perkembangan kita penuhi gitu. Karena ketika ada PR di 5 tahun pertama, PR pengasuhan, PR perkembangan, ya kan PR perkembangan tuh ada kognitif, motorik, sosialisasi, emosi ya. Kalau ada PR perkembangan ini tidak terpenuhi, PR apa tadi? Eh, eh, apa apa tadi? Saya dilupa. PR perkembangan. Satu lagi apa yang tadi saya sebutkan? Kok gimana ada lupa? Ya, 5 tahun pertama itu kalau tidak terpenuhi biasanya akan PR pengasuhan ya, PR pengasuhan, PR perkembangan. Kalau tidak terpenuhi masih ada PR, tugas ya tugas perkembangan tidak terpenuhi kan jadi PR. Jadi tugas pengasuhan 5 tahun pertama apa? Tugas perkembangan 5 tahun pertama itu apa? Kalau tugas ini tidak terpenuhi, maka nantinya akan jadi PR di tugas perkembangan berikutnya. Nah, tugas perkembangan berikutnya dia bisa selesai nggak PR-nya? Kalau dia nggak selesai, akan jadi PR lagi tugas perkembangan berikutnya lagi. Tugas perkembangan itu kan terbagi 0 sampai 4, ya 0 sampai 5, kemudian sampai 7 sampai 12 gitu kan ya. Nah, seperti itu teh. Jadi ada tugas-tugas perkembangan yang harus kita selesaikan, ada itu dulu. Jadi bonding kelekatan hati itu ya, bonding itu diusahakan 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. 5 tahun kedua itu ketika mereka menjelang balik. Sebelum balik, ketika kita sudah lekat sama anak, mereka itu nggak akan lari kemana-mana. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus itu banyak yang saya balikan. Tadi saya regresi umurnya panjang. Waktu kecilnya bagaimana? Waktu kecilnya seperti apa? Di usia TK aman. Oke, ketika balik apa yang terjadi? Oh, saya mulai 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 kan anak-anak kita yang sudah remaja kadang nggak mau bareng sama kita pergi ya. Udah punya dunia sendiri kan. Ya oke lah masih aman. Tapi seberapa jauh mereka punya dunia sendiri? Itu ya seperti jadi ada beberapa hal yang memang apa tadi itu ya kelekatan, tugas perkembangan, tugas pengasuhan yang harus kita selesaikan. Gampangnya mas sebelum balik deh, sebelum balik selesai semua gitu. Supaya tadi itu tidak ada. Kan Anda suka pernah mendengar mungkin inner child, ada psikolog yang mengakui ada inner child, ada psikolog lagi yang menentang bukan inner child katanya itu. Mangga terserah bebas soal soal penamaan soal itu. Tapi intinya pengasuhan apa yang itu kembali ke visi misi kita dan tadi itu kalau dari yang jelas kita tidak mengasuh anak melalui Google ya. Jadi untuk anak pertama kita lihat Google nih. Oh, kalau tantrum itu harus dibeginikan. Ternyata hasilnya begini. Untuk anak kedua, oh katanya kalau ini tuh begini. Kalau toilet training susah dibeginikan. Lihat Google lagi. Jangan. Sebisa mungkin jangan. Kalau usahakan jangan. Karena ada pengalaman, ada kasus yang orang tuanya melihat Google. Karena kesibukan ya, beliau sudah dokter, padahal dia dosen juga gitu. Dia pernah datang jadi klien. Saya tuh pernah selalu lihat Google, Bu. Tapi kenapa anak saya bermasalah gitu? Ya karena ibu lihat Google. Google itu kan benda mati. Ibu terapkan ke anak nggak bisa. Mungkin Google yang di Google itu dia cocok untuk kasus si A. Untuk kasus si B belum tentu. Kasus si C belum tentu. Gitu. Kan Google itu general. Mungkin ada yang kita bisa ambil, coba kita terapkan di ini. Oh bisa. Tapi jangan diambil seluruhnya gitu. Jadi bukan berarti Google nggak boleh sama sekali. Jangan diambil seluruhnya plak 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 ke anak kita. Gitu. Jadi kita memang harus cari pola pengasuhan mana yang tepat. Tadi kalau pertanyaannya ke situ intinya kembali pada tadi itu.
Jadi dasar-dasar pengasuhannya kita pahami, kemudian visi misi keluarga kita ingin menjadikan anak kita seperti apa. Terus kemudian yang penting adalah tadi tugas pengasuhan, tugas perkembangan, kelekatan itu sudah selesai di usia sebelum balik. Itu. Itu ya Teh ya. Semangat. Mangga. Mangga, Teh, Teh Fariska ya, mau bertanya. mangga Teh. Ya Teh, kita nanya ya. Ya. Ya, ini sih Teh kalau saya mau nanya tentang tadi kan pernah dibahas tentang apa pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Mungkin kalau anak laki-laki dibangun sisi maskulinnya gitu ya, mungkin kalau perempuan dibangun sisi femininnya gitu ya, mungkin seperti itu ya. Cuman kalau saya tuh pernah dengar sebetulnya apa sih maskulin, apa sih feminin gitu ya. Ada yang mungkin sempat eh, kalau saya pribadi, saya mungkin generasi lama ya maskulin ya seperti itu gitu ya. Mungkin dari segi fisik terlihat gitu, feminin seperti apa ya seperti itu gitu ya. Mungkin dari penampilan terlihat gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya bukan itu gitu, maskulin feminin itu bukan cuma dari situ, tapi ya kayak misalnya gini, apakah anak laki-laki itu harus hanya ditumbuhkan kemampuan fisik motoriknya saja, dan anak perempuan tuh hanya tanda kutip harus bisa masak gitu ya. Apakah laki-laki nggak boleh bisa masak dan anak perempuan nggak perlu ditumbuhkan kemampuan motoriknya gitu yang tadi yang outdoor kayak seperti itu gitu. Nah, ada yang mengatakan nggak usah, nggak masalah itu mah anak laki-laki nggak masalah bisa masak juga gitu. Toh sekarang juga bapak-bapak banyak yang ibu-ibu kan seneng Betul. kalau dibantuin ya sama apa suami gitu ya kalau masak atau apa gitu di rumah repot gitu. Terus kalau misalkan anak perempuan apa atlet juga kan juga nggak masalah gitu. Nah kalau nah Kak Aris itu gimana gitu terkait ke perkembangan anak gitu ya. Eh, Sebenarnya dari sisi mana sih yang paling signifikan dari sisi maskulin dan feminin itu sendiri gitu ya? Yang paling apakah memang itu yang tadi ya, ataukah ada lagi yang lebih mungkin esensi lagi gitu Teh? Mungkin itu yang saya tanyain. Oke, makasih. Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau saya lebih ke tadi itu identitas seksualnya, maskulin. Kan gini, ada kadang orang tua yang kamu laki-laki nggak boleh nangis, nggak tepat kan? Kenapa anak laki-laki nggak boleh nangis? Justru anak laki-laki itu ya, jadi anak laki-laki usia 5 tahun itu semua aspek ini terkait tugas perkembangan teh. Jadi tugas perkembangan anak itu anak usia 5 tahun itu semua sama, nggak ada maskulin feminin gitu. Untuk laki-laki ya sama tugas perkembangannya. Harus bisa apa? Kayak tadi lebih ke outdoor. Ya perkembangan anak perempuan usia 5 tahun juga sama. Dia harus harus bisa motorik kasarnya harus bisa. Anak laki perempuan, anak laki-laki motorik halusnya mungkin motorik halus terkaitnya dengan menjahit gitu kan ya, yang halus-halus gitu kan, menulis, menggambar. Anak laki-laki juga dilatih motorik halusnya gitu. Jadi nggak ada diskriminasi. Anak laki-laki mah nggak boleh menulis, memasak. Ini enggak. 5 tahun pertama itu semuanya sama. Karena terkait dengan tugas perkembangan anak yang memang general untuk semua gender, laki-laki perempuan harus terpenuhi tugas perkembangannya. Kamu nggak boleh nangis, kamu anak laki-laki harus kuat gitu kan. Enggak. Kalau misalnya udah usia 20 tahun dia nangis selalu nangis ya baru itu masalah. Tapi kalau misalnya tadi kan kita pondasinya dari 5 tahun pertama ya, atau misalnya 7 tahun pertama lah taruh gitu. Tambah lagi tadi kalau saya sih selalu balik sebelum balik ya itu harus kita kuatkan. Itu tugas perkembangannya harus selesai. Jadi tidak ada perbedaan. Akhirnya kan ada anak yang dia suka kan chef-chef kalau teteh lihat chef itu kebanyakan apa? Chef yang berhasil laki-laki kan. Nggak masalah tapi dia tetap maskot, maskot. Maco kan, tetap maskulin kan. Laki-laki tapi dia sisi maskulinnya ada yang tetap maco tetap laki-laki. Jadi lebih kepada dia memahami identitas seksualnya. Kalaupun dia suka masak, ya jadi saya sering banget dulu bertanya ke anak-anak, laki-laki atau perempuan, dia laki-laki perempuan, laki-laki gitu. Meskipun dia suka main boneka-boneka pernah gitu kan. Anak-anak kecil kan dulu mah suka anjang-anjangan teh apa? Karena ikutan kakaknya ya, kakaknya yang perempuan. Main backland, kenapa pemain-pemain perempuan anak laki-laki nggak apa-apa kan? Gitu. Tapi ya itu, dulu saya sering bertanya, laki perempuan, kamu merasa, saya merasa laki, saya laki-laki dong gitu. Itu identitas seksualnya yang kita tekankan. Dia mau main backland, mau main congklak, mau main apa yang ke perempuan-perempuanan ya nggak masalah. Yang tadi yang dikhawatirkan tadi, yang kasus saya tadi, yang semua sama ibunya diberikan pink.
Akhirnya dia kan terbawa itu gitu, terbawa si Pink kok sama dengan anak perempuan, karena barang-barang dia Pink dan anak-anak perempuan di kelas dan anak di kelasnya yang pakai baju sepatu, pakai baju tas, buku-buku semua Pink itu adalah perempuan, maka dia lebih nyaman bermain dengan anak perempuan. Maka akhirnya sisi maskulinnya itu ya terkikis gitu. Lama-lama kalau dibiarkan akan terkikis. Karena apa? Karena dia merasa feminin yang ditonjolkan. Ya Pink identik dengan feminin ya gitu. Seperti itu teh. Jadi kembali kepada tugas perkembangan di awal itu semua sama, tidak ada gender ya, untuk tugas perkembangan motorik kasar, motorik halus, sosial, emosi. Makanya anak laki-laki nangis aja, dan memang itu harus harus dikeluarkan semua gitu ya. Anak laki-laki ya, ini untuk 5 tahun pertama ya. Jadi nanti ketika kita sudah kuat tadi ya, tugas perkembangan itu sudah selesai, pondasinya kuat. Ketika dia di lingkungan lain yang tidak kondusif, dia akan bisa memfilter sendiri gitu. Bukan, kita kan nggak bersama dia, tapi dia bisa memfilter semuanya, dia bisa memfilter sendiri apa yang boleh dan tidak boleh. Seperti itu. Itu kurang lebihnya Teriska. Enggak nuhun teh. Ya, mangga sami-sami. Ya, sekalian, apakah ada yang mau bertanya lagi atau sepertinya sudah ya? Karena juga waktunya udah sudah selesai. Ya, alhamdulillah, rekan-rekan semua, rangkaian acara webinar hari ini telah selesai ya. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara kita, Teh Neni, bisa bermanfaat untuk kita semua ya, sebagai pengetahuan dan kesadaran untuk memaksimalkan peran keluarga terhadap maraknya gerakan LGBT di sekitar kita. Hmm, Teteh-teteh semua, kami ucapkan kami ucapkan terima kasih sekali ya Teh Neni sudah hadir di sini bersama kita, sudah berbagi pengetahuan, berbagi info gitu. Eh, dan saya juga berterima kasih kepada teteh-teteh Rumah Harmoni juga yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita hari ini. Demikian acara webinar hari ini. Saya sebagai moderator eh, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah salah-salah istilah atau semacamnya ya. Eh, Lalu mungkin kita eh, kita mau saya tutup dulu, lalu selanjutnya mungkin kita foto bareng gitu ya, teteh-teteh. Ya, teteh-teteh ya. Ya, Siap. ya. Jadi sekarang saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Eh,